Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Luar biasa. Di kesempatan siang yang mungkin agak mendung ini ya, kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang debat. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, siapa yang mau memimpin doa? Bersama Pak. Siapa sih? Ya, memimpin doa sih. Terusnya hari kita bersama kayak apa? Ya, terima kasih Samsi. Dengan doa pasti nanti pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Baik, saya mau lihat ini siapa yang tidak hadir. Tapi ada yang tidak hadir. Ali, kemana Ali? Saya kalau lihat Ali hari ini biasanya duduk di situ. Ali kemana teman-teman? Sakit? Kita doakan semoga si Ali cepat sembuh bisa bergabung bersama dengan kita. Pada kali ini di pembelajaran yang siang saya memahami kalian mungkin capek ya, lelah ya, apalagi di situasi puasa seperti ini. Nah, mari kita kembalikan fokus kita kembalikan kesadaran kita agar kita dapat mengikuti pembelajaran secara baik. Dwi, siap? Ya. Ibu akan ajarkan dengan teknik stop. Apa itu teknik stop? Stop itu adalah singkatan dari S. S adalah stop. Silakan duduk yang nyaman mungkin, senyaman mungkin. Letakkan HP atau apapun yang ada dalam tangan kalian. Ambil posisi duduk yang rileks. Ambil posisi duduk yang rileks. Tangan tidak perlu diangkat. Kemudian pejamkan mata pelan-pelan. Pejamkan mata pelan-pelan. Taruh tangan di atas paha kalian. Pejamkan pelan-pelan. Fokus pada diri kalian. Fokus di relax. Ada yang ngantuk, ada yang relax. Lebih padam, lebih terang, begitu ya. Oke, sip. Berarti sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran? Siap? Siap. Sekarang dulu kita tadi kita sudah melaksanakan teknik stop ya, kalian bisa mengulanginya. Dan sekarang saya mau menguji fokus kalian nih. Saya ingin menanyai. Masih ingat panggilan nama kecil kamu, Dwi? Ingat. Apa? Bunda. Bunda. Gina. Sasa. Fani. Yoga. Wah, rupanya masih ini ya. Tadi punya panggilan yang unik yang masih diingat sampai sekarang? Python. Mengapa? Nggak tahu. Lucu. Sampai sekarang masih dipanggil Python di rumah? Tahu alasannya kenapa dipanggil itu? Wah, harus dicari tahu ya. Unik ini Python. Kalau benar karena apa? Gendut? Nggak tahu juga. Kalau nggak salah itu kata lagu Bunda. Oh, karena wajahnya bunda. Sekarang Wajah masih tetap oke. Baik, anak-anak, kita harus bersyukur ya dengan apapun yang pernah kita rasakan. Nama ketika masih kecil kita disebut dengan nama lain itu adalah sebuah ungkapan rasa sayang dari orang-orang yang memanggil kita. Bunda, nah itu karena apa? Karena apa? Pasti memberi kita pada ciri tertentu yang membedakan pada anak yang lain. Ya enggak? Ya. Ya enggak? Iya. Kalau kita ingat-ingat sekarang lucu gitu ya. Kenapa ya dulu dipanggil Pak itu? Ah, tak cari tahu ya. Nah, boleh dicari tahu begitu. Baik, pada kesempatan siang hari ini anak-anak kita akan mempelajari tentang debat. Tujuan pembelajaran kita adalah kita nanti dapat menemukan argumentasi yang ada pada sebuah praktik debat. Kemudian setelah kita mengetahui argumen yang ada pada praktik debat tersebut, kita diharapkan mampu menghubungkan argumen
sudut pandang dari para tim yang sedang berdebat. Kemudian tujuan berikutnya adalah mengonstruksi isu ataupun argumen yang ada dalam praktik debat. Begitu teman-teman. Siap untuk belajar? Ya. Ya. Nah, kita punya beberapa gambar. Ada dulu yang di SMP pernah mengikuti debat atau pernah dapat tugas untuk debat? Belum? Wah, berarti ini pengalaman baru? Ketika kita dulu mau pemilu di televisi itu ditayangkan. Kita jadi calon presiden. Mereka berdebat. Ada juga yang seperti ini. Nah, ini debat bukan? Iya. Debat apa? Kira-kira di mana? Di Mata Najwa. Oh, di Mata Najwa. Ini namanya debat parlementer. Apa itu debat parlementer? Nanti kalian bisa melihatnya di referensi ya, di dalam diskusi. Nah, yang ketiga ini tidak asing ini buat kalian nih. Apa ini? Televisi. TV apa televisi? Televisi. Memberikan gambar ini adalah saya ingin mengajak menurut kalian TV itu memberi manfaat untuk kalian atau sebaliknya? Nah, coba memberi manfaat atau sebaliknya? Ya, Ada yang memberi manfaat, ada yang enggak. ada yang memberi manfaat, ada yang tidak. Imbang kah? Iya. Yang lain? Ada yang memberi manfaat atau tidak? Yuk, coba berpendapat. Harus berani berpendapat. Sanksi bermanfaat. Oke, buat sanksi TV itu bermanfaat tuh. Oke. Yang lain? Setuju dengan sanksi dan juga siapa tadi? Kaitun? Itu nama kecil Bu. Setuju ya? Iya. Tapi mari kita melihat bagaimanakah TV itu sebenarnya bagi kita semua gitu ya. Bagi kita semua memberikan keuntungan atau malah sebaliknya. Nah, saya ingin membagi kalian dalam kelompok. Ya, membagi kalian dalam kelompok. Silakan membagi diri dalam kelompok sesuai dengan profil belajar masing-masing. Kan kemarin Ibu sudah petakan. Kalian sudah menjawab, ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Silakan membuat kelompok dicampur secara heterogen. Yuk, silakan. Baik, kelompoknya sudah terbentuk. Ada kelompoknya sanksi, ada kelompoknya elok, ada kelompoknya asa. Kita kasih nomor ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setiap kelompok saya beri lembar tugas yang mana harus dijawab. Bagaimana menjawabnya? Nanti saya akan berikan 2 referensi. Satu adalah infografis yang saya tempel di belakang, yang satunya adalah video. Nanti disesuaikan. Yang visual pasti sebagian, yang video, yang kinestetik dan juga visual nanti bisa membaca di infografis belakang. Yang audio nanti bisa melihat videonya ya. Kelompok 2, silakan dibagi tugas. Siapa nanti yang mengamati video, siapa yang mengamati infografis. Dibagi tugas terlebih dahulu. Nah, videonya silakan buka YouTube. Silakan buka YouTube. Cek di infografis. Satu dari anggota kelompok harus ada yang mengecek di infografis supaya bisa memberi informasi pada temannya. Di foto boleh informasi diinformasikan pada teman-temannya.
saya kan tulisannya kan batik Semarang terus saya tulis di sini. Silakan ya. Kita menyimak teman yang akan presentasi sebagai wujud rasa simpati dan empati. Silakan di sini untuk yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok satu akan menjawab pertanyaan di kertas. Satu, dilihat dari ciri-cirinya apakah video tersebut termasuk debat? Ya. Dua, unsur-unsur debat apa yang dapat kamu temukan dalam video tersebut? Emosi, moderator, penulis, penonton, tim oposisi, tim afirmasi. Tiga, emosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah melaksanakan pembelajaran mulai dari kita tadi melaksanakan tekstok, kemudian kita tadi juga berdiskusi tentang debat dan juga esensi debat yang ada dalam praktik di video yang sudah kalian amati dan juga kalian simak. Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran pada siang hari ini? Yang pertama, siap untuk praktik debat? Siap? Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan melakukan praktik debat. Tugasnya tetap nanti dalam kelompok satu. Nanti ada yang menyiapkan teks debatnya untuk nanti sebagai bahan debat. Tapi untuk porsinya nanti kita akan pilih ya. Kira-kira porsi yang ingin kalian angkat dalam praktik debat apa? HP. Penggunaan HP? Dalam apa? Penggunaan HP bagi belajar. Penggunaan HP bagi belajar. Kan tidak bisa. Bisa nggak? Apalagi kalian ini sebagai siswa. Juga sampai ketawa selalu bawa HP ke kelas ini. Untuk persiapan debat saya ingin minta kalian untuk membuat sebuah argumen terhadap mosi ini. Penggunaan HP bagi pelajar, penggunaan HP bagi pelajar. Kalau Anda mendukung, silahkan tulis argumen pro. Kalau tidak mendukung, berarti tulis argumen kontra. Tugas bisa kalian kumpulkan dalam bentuk teks secara tertulis atau dalam bentuk video. Kalian ngomong begitu terus divideokan ya. Boleh, silahkan. Kalian mau memilih yang mana yang menurut kalian cocok bagi kalian. Ya, sendiri. Tidak ada pertanyaan? Kalau begitu, Ibu mau bertanya ini. Kira-kira apa yang kalian rasakan setelah mengalami pembelajaran kita pada siang hari ini? Senang? Senang? Cocok dengan metode seperti ini? Cocok? Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, saya boleh minta tolong Sasha untuk menutup dengan doa? Ya? Seperti Samsi tadi. Silakan. Siapa berdoa? Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Sasha dan teman-teman sekalian, boleh lanjut pulang ya. Lanjut pulang, langsung pulang, jangan mampir-mampir kemana-mana ya. Mampir kemana-mana. Terima kasih. Selamat siang, kita bertemu kembali di perjumpaan yang selanjutnya. Terima kasih. Demikianlah video aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi keterampilan sosial emosional yang saya buat bersama siswa kelas 10 RPL SMK Widyagama. Di dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini, saya merasa sangat antusias sekaligus memiliki tantangan yang luar biasa.
Karena sebelumnya siswa di kelas tersebut memiliki motivasi belajar yang perlu support yang tinggi dan kebutuhan belajar para siswanya yang beragam. Ada yang memiliki gaya belajar visual, ada yang auditori dan juga kinestetik. Nah, terkait hal ini, saya mencoba merancang pembelajaran mulai dari RPP, kemudian bahan-bahan belajar yang dapat membantu mengakomodir berbagai gaya belajar para siswa. Kemudian saya juga menyusun lembar tugas kelompok. Kemudian dalam proses pembelajaran, saya mengajak para siswa untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana siswa-siswa dengan gaya belajar masing-masing mengambil peran dan media yang sesuai dengan minat mereka untuk menyelesaikan tugas kelompok. Terkait dengan pembelajaran sosial emosional yang saya gunakan dalam pembelajaran ini, yaitu kesadaran diri, diantaranya adalah mengenal emosi, kemudian melatih fokus, rasa empati, dan juga tanggung jawab. Diferensiasi yang saya terapkan di kelas ini adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Diferensiasi konten saya lakukan dalam memberikan bahan belajar yang berupa video dan juga infografis. Sedangkan dalam diferensiasi proses, saya mencoba mengajak siswa belajar secara berkelompok, yang mana kelompok saya buat secara heterogen. Dalam satu kelompok ada yang punya gaya belajar visual, kemudian auditori, dan juga kinestetik, di mana masing-masing sesuai dengan gaya belajarnya mengambil peran untuk mengumpulkan informasi dari bahan pembelajaran yang saya sediakan, yaitu berupa video dan juga infografis, guna menyelesaikan tugas kelompok. Sebagai guru, saya juga memberikan pendampingan pada masing-masing kelompok saat mereka menyelesaikan tugas ketika mereka berdiskusi di dalam kelompok masing-masing. Selanjutnya, setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya dalam sebuah presentasi di depan kelompok yang lain. Nah, kelompok lain kita lakukan pendekatan untuk pembelajaran sosial emosional, yaitu berupa empati dengan memberi perhatian, kemudian saling menghormati kepada kelompok lain yang sedang melakukan presentasi. Di akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi kepada para siswa. Siswa melakukan refleksi pada pembelajaran yang mereka telah lakukan. Apa yang sudah mereka dapatkan, apa yang menarik bagi mereka dalam pembelajaran yang telah dilakukan, dan hal apa yang menurut mereka masih dirasa sulit. Dari hasil refleksi ini dapat saya gunakan sebagai informasi-informasi yang mana saya gunakan sebagai bahan untuk perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Sehingga saya berharap dapat mempertahankan hal yang sudah baik dan memperbaiki apa yang masih dirasa kurang untuk pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Demikianlah refleksi saya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang lain. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.